Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, datanglah Engkau di tengah-tengah hati kami ya Tuhan, berbicara Engkau Tuhan, agar apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami di hari ini Tuhan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan yang paling tepat. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Dan murid-murid datang membangunkan dia. Kita bisa melihat di sini bahwa murid-murid Yesus yang bersama-sama Yesus tidak bebas dari tantangan dan cobaan. Dan kita juga harus menggarisbawahi, mengikut Tuhan bukan berarti bebas dari tantangan dan cobaan. Kenyataannya justru semakin kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semakin kita setia mengikut Tuhan, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena iblis tidak mau dan iblis tidak senang, maka dia terus mencoba. Itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus di Danau Galilea. Mereka telah mengikut dia, bersama-sama dengan dia, tetapi tetap harus menghadapi pencobaan-pencobaan kehidupan. Mungkin Anda pun menghadapi masalah seperti yang dihadapi murid-muridnya. Anda merasa bahwa Anda sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi mengapa pencobaan itu harus terjadi kepadaku? Mengapa semakin banyak pencobaan itu dalam hidupku? Perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa ketaatan kita kepada Tuhan bukan jaminan kita bebas di dalam pencobaan. Kita bisa melihat Yesus sendiri. Dia bahkan sampai taat menderita di kayu salib. Maka pengajaran Yesus bukan hanya sekedar pengajaran mendapatkan kenyamanan hidup, tetapi juga pengajaran di mana harus siap memikul salib Yesus. Yang kedua, kita bisa melihat dari firman Tuhan tadi di Matius 8 ayat 23, angin ribut diredakan. Kita bisa melihat bahwa pencobaan dan tantangan bisa datang dengan tiba-tiba seperti angin ribut tadi. Sekonyong-konyong pada waktu kenyamanan, waktu kita sedang nyaman, tiba-tiba datanglah badai itu. Kita tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Yang kita perlu tahu adalah berjaga-jaga dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Terus berdoa, mawas diri, menyadari bahwa hidup kita ini adalah rapuh. Tidak bisa mengandalkan apa-apa. Berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Yang ketiga, pengalaman kita tidak dapat mengatasi pencobaan. Murid-muridnya yang notabene adalah para nelayan yang tahu mengendalikan kapal atau perahu, itu pun tidak mampu menghadapi atau mengatasi pencobaan angin ribut tersebut.
Murid-murid tentu terus berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi angin, tapi mereka mengalami kegagalan. Pengandalan diri sendiri seringkali mengakibatkan keputusasaan dan penderitaan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Yang terakhir, Yesus adalah jalan keluar. Setelah murid-muridnya tidak dapat mengatasi pencobaan itu, maka mereka datang kepada Yesus. Mereka sadar akan keterbatasannya. Mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka mendapat pertolongan dan mujizatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Hari ini mungkin kita merindukan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Dalam pergumulan hidup kita. Dalam kita menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Jalan yang paling tepat adalah datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia. Mawas diri dan berjaga-jaga dan lakukanlah apa yang benar di hadapan Dia. Dialah Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu dari keadaan yang terancam dan binasa kepada suatu ketenangan dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, aku sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepadaku untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Hari ini ku datang menyatakan segala masalah dan bebanku kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah jalan keluar yang ku percayai. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mengandalkan diri sendiri dapat mengakibatkan kekecewaan dan beban berat yang tidak akan berakhir. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.